Kembali di Market Review, pemirsa, harga batu bara jatuh ke level terendah dalam 4 tahun terakhir. Rabu lalu harga batu bara ditutup turun 2,25% ke level 50,05 US dollar per ton. Pandemi COVID-19 tidak hanya membuat permintaan batu bara turun, tetapi juga berpengaruh pada pangsa si emas hitam. Terjadinya wabah dijadikan momentum untuk beralih ke sumber energi primer yang lebih ramah lingkungan oleh banyak negara terutama dari Eropa. Awal tahun ini permintaan terhadap listrik global mengalami penurunan sebesar 3%. Meski demikian, secara akumulatif pembangkit batu bara masih memasok 33% listrik dunia selama periode tersebut. Pembangkit listrik tenaga batu bara di Amerika dan Eropa masing-masing turun 31% dan 32%, sementara tenaga batu bara di China turun hanya 2%. Di sisi lain, anjloknya harga batu bara juga dipicu oleh kenaikan stok di negara-negara konsumennya seperti China. Kenaikan stok batu bara China disertai dengan melemahnya harga batu bara domestik berpotensi besar membuat negeri Panda mengurungkan niatnya untuk melonggarkan kebijakan impor batu baranya. Bagaimana industri dapat bertahan di tengah anjloknya harga batu bara? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, untuk membahas tema kita kali ini mengenai nasib batu bara nasional pada saat harga anjlok dan juga masa pandemi, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia atau APBI. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Wiki. Ya, terima kasih Pak Hendra sudah bergabung di Market Review. Sehat selalu ya Pak Hendra. Amin. Baik, ya Pak Hendra, seperti kita kemudian ketahui bahwa harga batu bara jatuh ke level terendah selama 4 tahun. Sejauh mana kondisi ini memperberat pergerakan dari sektor batu bara, khususnya pada saat pandemi Pak Hendra? Oh ya, terima kasih. Jadi memang menarik tadi yang disampaikan himbauan dari Pak Presiden ya mengenai perlunya ini kan jadi momentum. Nah, memang industri pertambangan batu bara ini salah satu industri yang terdampak dari sektor dari melemahnya demand. Jadi lebih banyak ke pelemahan demand. Tapi kalau kita lihat dari sisi produksi, sebenarnya sektor industri pertambangan ini salah satu industri yang relatif tidak terdampak secara produksi, karena produksi berjalan normal ya sejak Januari sampai sekarang, dan itu lebih dikarenakan pencegahan protokol COVID-19 di industri pertambangan batu bara, termasuk di minerba juga ya, itu sangat-sangat ketat, karena di pertambangan itu mereka perusahaan pertambangan itu pelaksanaan K3, kesehatan keselamatan kerja, itu merupakan bagian integral dari kegiatan. Jadi pencegahan cukup bagus sehingga produksi tetap berjalan normal. Tapi di sisi demand ini yang terdampak sangat signifikan dan bahkan belum pernah terjadi dalam beberapa puluh tahun terakhir ini ya. Nah, itu yang mendorong sehingga harga terus menurun ya, karena kondisi oversupply. Dan ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya demand di beberapa negara-negara importir batu bara terbesar seperti Tiongkok, India, dan banyak negara yang lain. Nah, sayangnya dengan recovery ekonomi di beberapa negara, khususnya di Tiongkok, kita lihat akhir-akhir ini indikator perekonomian di sana sudah mulai positif ya, tapi tidak terkorelasi di demand. Jadi demand di Tiongkok ini masih lemah, sementara supply tetap dari kita dan dari Australia juga masih tetap relatif kuat. Itu yang menyebabkan harga terpuruk terus. Baik. Ya, Pak Hendra, jika bicara mengenai pelemahan harga komoditas spesifik batu bara ataupun mungkin komoditas lain begitu, ada beberapa strategi yang dilakukan, diantaranya adalah dengan memangkas produksi. Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah strategi yang mungkin nantinya pada akhirnya akan membantu menahan pelemahan dari harga komoditas, dan seberapa besar komitmen lah ya industri batu bara di Indonesia sendiri untuk kemudian secara kompak melakukan pemangkasan produksi lah, setidaknya sementara sampai dengan harga kembali rebound. Ya, ini hal yang tricky nih Mas Vicky ya. Jadi memang kami sebagai asosiasi yang menaungi hampir 100 perusahaan tentu harus mengeluarkan sikap bagaimana kita menanggapi tren penurunan harga, pelemahan demand akibat COVID-19. Tentu
karena kami melihat ini disebabkan oleh oversupply, langkah yang paling bagus bagi perusahaan-perusahaan adalah mempertimbangkan kembali target produksinya ya, tentu melalui production cut ya atau cut supply. Namun dalam pelaksanaan tentu perusahaan-perusahaan memiliki strategi yang berbeda satu sama lain ya. Nah, oleh karena itu memang komitmen perusahaan ya tentu mereka menjalankan komitmen sesuai strateginya. Dan dalam kondisi ini ada perusahaan yang mempertimbangkan untuk menurunkan target produksi, ada yang tetap stick dengan rencana kerja anggaran belanjanya ya dalam RKB, bahkan ada pula yang malah meningkatkan produksinya. Nah, kenapa ada perusahaan meningkatkan produksi di saat pelemahan demand harga rendah? Tentu perusahaan-perusahaan juga yang sudah berinvestasi ini melihat bahwa harga ini siklikal Pak ya. Harga ini siklikal akan naik turun. Dan di saat rendah gini ternyata tentu perusahaan-perusahaan juga ingin mengamankan market share ya. Karena kompetisi di industri pertambangan batu bara ini udah mulai cukup keras ya. Sejak beberapa tahun yang lalu Rusia sudah masuk ke Asia Pasifik, Afrika Selatan, Kolombia, Amerika juga, sehingga perlu perusahaan-perusahaan juga mementingkan untuk maintain marketnya atau customernya di saat harga rendah. Memang dalam kondisi seperti ini mau tidak mau ya karena buyers market ya, posisi bargaining ada di buyers, ya harga yang jadinya tertekan. Nah, itu yang kami lihat di lapangan. Baik, jika ada sikap yang kemudian sedikit berbeda lah yang ditunjukkan beberapa perusahaan tadi yang malah kemudian meningkatkan produksi gitu ya, karena memang untuk mengimbangi dari demand dari customer-nya lah. Tapi kemudian ini memang diperlukan sebuah langkah yang kompak begitu supaya secara akumulatif nanti hasil akhirnya bisa dinikmati sama-sama. Nah, rekomendasi dari asosiasi seperti apa tuh Pak Hendra? Memang sulit Pak, karena sebagai asosiasi kan tidak punya daya memaksa ke perusahaan ya. Itu internal kami, memang masing-masing perusahaan punya sikap. Dan kami juga tentu di luar kendali kami ada ratusan perusahaan ya, IUP yang itu di daerah yang bukan anggota kami. Tentu mereka punya kebijakan masing-masing. Di sisi lain yang kita perlu pertimbangkan, pemerintah dengan target-targetnya ya. Ada target PNBP-nya, pemerintah udah menetapkan berapa penerimaan negara, berapa tingkat produksi. Nah, ini juga komplikasi juga. Pemerintah dalam hal ini juga tentu melihat sisi yang berbeda ya. Betul. Dari segi pemerintah ya bagaimana target penerimaan negara bisa tercapai meskipun ya kondisi market lagi lemah. Jadi trikinya di situ. Itu yang mungkin kemudian mempush teman-teman di industri batu bara pada saat harga sedang turun tetap mengenjot produksinya karena juga ada pajak lah kemudian yang harus disetorkan kepada pemerintah. Baik, ada beberapa segmen lagi Pak Hendra, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.